Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari, gimana nih kabarnya hari ini? Semua dalam kondisi sehat kan? Oh iya, semoga hari ini semua dilancarkan urusannya, baik itu kuliahnya dan juga rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai motivasi. Oke, jadi disimak baik-baik ya materinya. Motivasi. Jadi keberhasilan merupakan sebuah output dari proses berkesinambungan dan akumulasi dari berbagai faktor pendorong. Dan menurut Basit pada tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah motivasi itu sendiri. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Di sini ada konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh atau berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang telah memperoleh suatu keadaan seimbang, ia sedang berada dalam a state of equilibrium. Motivasi sesungguhnya merupakan proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya. Akan sangat sukar untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang amat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan para anggota organisasi. Motivasi sebagai inner state, semacam perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak dalam menentukan gerakan atau tingkah laku individu secara tujuan. Jadi, motivasi merupakan proses yang mencerminkan interaksi antar sikap, kebutuhan, persepsi, dan kebutuhan yang terjadi di dalam diri seseorang. Ditinjau dari segi lingkungan atau faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Konsep motivasi itu sendiri akan lebih jelas bila ditinjau dari proses dasar motivasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua dorongan, dan selanjutnya adalah tujuan. Dari gambar ini ditunjukkan bahwa kebutuhan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Dan ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan akibatnya itu, dari tindakan tersebut, maka tujuan, yakni memusatkan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian ini, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu akan terus dilakukan. Oke. Jadi berdasarkan uraian itu, dapat disimpulkan sebelumnya bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau sesuai dengan apa yang kita kehendaki.
Dan selanjutnya, ini adalah motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Selanjutnya adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendaki. Dan yang terakhir adalah motivasi merupakan suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Di sini ada ciri-ciri individu berprestasi, bermotivasi. Yang pertama adalah self-confidence, yaitu percaya akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, originality, yaitu mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan hasilnya. Yang ketiga adalah people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah task result oriented, di mana yang ini adalah berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dan selanjutnya adalah future oriented, yaitu mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mempunyai analisa. Yang keenam adalah risk taker, menyenangi tugas yang menantang dan tidak mudah menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi berkenaan dengan sikap-sikap seperti senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang, tanggung jawab pribadi tinggi, ingin belajar dari pengalaman dijadikan sebagai umpan balik, adanya perasaan dikejar waktu, menyukai situasi yang menjemuk, mampu menerima kegagalan, mampu menggunakan pikiran dan akal, kreatif dan inovatif, mempunyai pengendalian diri yang kuat, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri, sanggup tidak terlibat dalam jangka waktu yang sama, mempelajari lingkungan, dan yang terakhir adalah berhubungan tidak sekedar berpersahabatan tetapi juga untuk mendapat pengetahuan. Dan pada kenyataannya, dalam kehidupan, motivasi mempunyai karakteristik sendiri. Ini adalah karakteristik motivasi. Yang pertama adalah majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, jadi melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang kedua adalah dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berubah terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya baik. Yang ketiga adalah berbeda setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan sesuatu tindakan tertentu bisa saja memiliki motivasi tindakan itu tidak sama. Dan yang terakhir adalah beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan sesuatu tindakan. Biasanya karena adanya peristiwa yang menekankan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Motivasi yang dimiliki oleh individu seringkali akan mengalami pasang surut. Pada suatu saat motivasi bisa tinggi dan sebaliknya, suatu saat bisa menurun juga. Persoalan akan muncul di dunia pekerjaan. Ketika motivasi seseorang perlahan tapi pasti akan mengalami penurunan. Oke, ini kita tunggu ya. Saya sampaikan jadi faktor-faktor dari motivasi itu sendiri, seperti lingkungan yang tidak kondusif,
Terus ada merasa berada dalam situasi yang menakutkan atau karena adanya ancaman, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, pekerjaan yang terlalu rutin, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedurnya, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan, dan tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment, dan yang terakhir adalah tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill, dan juga sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang lain. Ini motivasi belajar setiap orang itu dengan yang lain pasti berbeda, bisa jadi tidak sama. Dan biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak mau belajar dan mengejar ranking pertama karena diiming-imingi akan diberikan misalnya sepeda oleh orang tuanya. Dan contoh lainnya, seorang mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar lulus dengan predikat cum laude, setelah itu dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih hebat dengan tujuan untuk membanggakan kedua orang tuanya. Dan ini stimulus motivasi belajar. Ada dua. Jadi yang pertama adalah motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atau pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri sendiri dan bekal untuk menjalani kehidupan kemudian. Yang kedua adalah motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu terdapat beberapa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Ini teori motivasi. Motivasi kerja memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Di suatu pihak, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap unsur pimpinan, sedang di pihak lain, motivasi merupakan suatu hal yang dirasakan sulit oleh para pemegang jabatan. Oleh karena itu, setiap pimpinan perlu memahami apa arti hakikat motivasi, teori motivasi, dan yang tidak kalah pentingnya ialah mengetahui bawahan yang perlu dimotivasi. Stunner dalam Wahyu Jusimido pada tahun 1987 dan Duncan dalam Indra Wijaya pada tahun 1986 mengelompokkan teori motivasi dalam kedua kelompok. Kelompok pertama yang tergolong teori motivasi kebutuhan atau Content Theories of Motivation, sedang kelompok kedua adalah tergolong teori motivasi instrumental atau Instrumental Theories of Motivation. Cara ringkas, konsep dari masing-masing teori ini akan saya sampaikan. Ini adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dari bawahannya itu sendiri. Maslow, salah satu seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya atau pada tingkatan kedua akan menjadi yang utama, mengkaitkan dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Hierarki kebutuhan berdasarkan Maslow dapat dilihat pada gambar ini. Dan menurut Maslow, kebutuhan tertinggi dari seorang adalah kebutuhan aktualisasi. Aktualisasi diri ini yang tercermin dari yang merupakan faktor indikator orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi sebagaimana ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kebutuhan berkembang atau meta needs. Self aktualisasi needs atau meta needs ini seperti kebutuhan orang untuk mendapatkan yang seharusnya sesuai dengan potensinya, seperti kebutuhan kreatif, realisasi diri, dan perkembangan self. Dan kalau misalnya awal itu dari kebutuhan, itu dari sini. Terus jelaskan dari bawah aja ya. Jadi, kebutuhan paling mendasar adalah physiological needs, seperti kebutuhan
domestik seperti makan, minum, kebutuhan akan gula misalnya, garam, protein, serta kebutuhan untuk istirahat. Dan selanjutnya adalah karena lagi kurang sehat. Dan selanjutnya adalah safety and security, yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, bebas, dan dari takut ataupun ancaman. Dan yang ketiga adalah love, needs, and belongings, yaitu kebutuhan kasih sayang, keluarga, teman sejawat, pasangan, anak, kebutuhan prestige, kebutuhan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi menjadi yang orang penting, kehormatan, dan apresiasi. Dan yang selanjutnya adalah ini self-esteem needs, adalah kebutuhan harkat kemanusiaan untuk mencapai tujuan terus menuju menjadi lebih baik, dan di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, dan kemandirian. Dan yang terakhir adalah self-actualization, vitality, creativity, self-sufficiency, authenticity, playfulness, dan meaningfulness. Artinya kebutuhan orang yang menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya, kebutuhan kreatif, realisasi diri, dan pengembangan diri. Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang harus berjenjang. Tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang harus dilewati, dan kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan atau ketidakpuasannya masih sangat kecil, dia akan kembali ke jenjang yang tak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki. Dan menurut McLean itu sendiri, orang yang mempunyai kebutuhan tersebut mempunyai karakteristik sangat banyak. Ini akan saya sebutkan dulu sebelum saya bahas pada slide ini, yaitu yang pertama, berorientasi realistik, yaitu memiliki pertimbangan yang baik tentang orang lain dan cepat mampu menimbang diri. Yang kedua, menerima diri dan orang lain serta dunia nyata seadanya dan tidak hipokrit. Dan yang ketiga, memiliki tingkat spontanitas yang tinggi, tingkah laku tidak dibuat-buat, polos, dan berpenampilan tidak aneh. Dan yang keempat adalah berpusat pada masalah, terbuka pada diri sendiri, bekerja atas dasar maska, dan tidak begitu introspektif. Terus selanjutnya adalah cenderung untuk tidak memihak, memiliki kebutuhan untuk berkebebasan melakukan apa yang diinginkan dan tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan selanjutnya adalah mempunyai otonomi dalam diri dan memiliki kemandirian. Yang ketujuh adalah memiliki penghayatan yang segar tentang individu di dunia. Dan yang kedelapan adalah memiliki pengalaman dalam diri yang besar. Selanjutnya, mampu melakukan identifikasi secara kuat kepada sesama teman, memiliki keinginan untuk mendorong orang lain, dan sangat berminat pada masalah kesejahteraan manusia. Yang ke-10 adalah memiliki hubungan yang dekat dan mendalam dengan sedikit orang, sangat selektif dan memilih teman. Selanjutnya adalah memiliki nilai-nilai demokratis yang kuat, dapat berhubungan dan belajar dari yang kaya maupun yang miskin. Dan yang selanjutnya adalah memahami perbedaan makna yang mencapai tujuan dan akhir yang ingin dicapai, memiliki moral dan etik tinggi. Dan yang selanjutnya adalah memiliki perasaan humor yang termotivasi dari dalam diri dan bersifat filosofis, tidak mengejek orang lain, kuat perasaan mengenai yang ganjil, memandang lucu-lucuan sebagai sesuatu yang terjadi secara tidak spontan. Dan yang ke-14 adalah memiliki kapasitas yang besar untuk berkreatif. Dan yang terakhir adalah berhasrat menantang sesuatu yang mengandung resiko, terbuka akan pengalaman baru, dan menentang konformitas. Dan ini 3 macam motif. Dan secara teoritis dalam diri manusia terdapat 3 motif ini, yaitu motif berprestasi
atau need for achievement, motif untuk berafiliasi ini atau need for affiliation, dan motif berkuasa atau need for power. Teori ini didasarkan atas 1. Apabila seseorang memiliki motivasi berprestasi tinggi, sangat menyukai pekerjaan yang sangat menantang, maka ia akan tidak begitu percaya begitu saja kepada nasib baik karena ia yakin bahwa segala sesuatu akan diperoleh melalui usaha. Ini sangat penting ya. Dan yang kedua adalah mempunyai motif berafiliasi tinggi tercermin pada keinginan untuk menciptakan, memelihara dan mengembangkan hubungan dan suasana kebatinan dan perasaan yang sangat menyenangkan antar sesama manusia. Ia tidak begitu mempersoalkan prestasi seseorang dalam organisasi. Biasanya orang seperti ini jarang menjadi manajer dan entrepreneur yang berhasil. Yang ketiga adalah motivasi berkuasa yang mendapat dorongan apabila ia mendapat pengawasan atau dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Oleh karena itu, perlu mempunyai motivasi untuk berkuasa, sebab kalau tidak akan kehilangan hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan. Selanjutnya adalah teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange teori dan teori harapan atau ekspektansi teori. Secara ringkas, mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon pada tahun 1997 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar antara tukar-menukar atau jual-beli antar organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuan kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan untuk menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi, dan pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Dalam teori harapan, motivasi seseorang dalam organisasi tergantung pada harapannya. Seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi tinggi dalam organisasi kalau ia berkeyakinan bahwa dari prestasinya itu akan dapat mengharapkan imbalan yang lebih besar. Seseorang yang tidak mempunyai harapan bahwa prestasinya tidak akan dihargai lebih, maka tidak akan berusaha meningkatkan prestasinya. Motivasi dalam kaitannya dengan kerja. Jadi dengan kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua mata sisi uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Jadi di sini, masalahnya tergantung dalam hal apa saja ia terpuaskan. Dalam teori ini dikatakan bahwa apabila seseorang terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskannya dalam faktor lingkungan kerja, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dalam bentuk dan belum tentu meningkatkan motivasi seorang dalam bekerja. Misalnya, seseorang yang mempunyai gaji yang memuaskan dalam bekerja, tentu ia akan merasa puas, tetapi belum tentu ia termotivasi bekerja secara bertanggung jawab. Tetapi apabila seorang puas terhadap kebutuhan aktualisasi dirinya, maka pasti oleh orang tersebut termotivasi untuk bekerja, sebab kebutuhan aktualisasi merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi tinggi. Lepas dari perdebatan kontekstual yang saya sampaikan tadi, maka di sini kepuasan kerja dalam ekspektasi seseorang terhadap pekerjaannya
apakah dia akan puas terhadap pekerjaan terpenuhi atau tidak merupakan persoalan puas dan tidak puas. Ini pendekatan dalam motivasi kerja. Oke. Jadi sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa secara teoritis motivasi kerja merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan di sini teori dua faktor yang disampaikan oleh Herzberg. Yaitu yang pertama adalah kepuasan dalam bekerja dan yang kedua adalah ketidakpuasan dalam bekerja. Nih. Dan terdapat 3 kelompok kebutuhan manusia oleh Alderfer. Yang pertama adalah kebutuhan akan eksistensi, yang kedua adalah kebutuhan berhubungan, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan berkembang. Maksudnya kebutuhan untuk berkembang. Oke. Selanjutnya adalah teori proses motivasi kerja. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan adalah teori pengharapan atau ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edwin Thorman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE atau Valence, Instrumentality, dan Ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi dan sebaliknya. Dan instrumentalitas berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Dan teori Porter-Lawler mempunyai asumsi bahwa kepuasan dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang dan sebaliknya ketidakpuasan akan merusak kinerja seseorang. Dikaitkannya bahwa hasil dari usaha tidak selalu memberikan kepuasan bagi individu, tetapi yang penting secara langsung memberikan kepuasan adalah upah yang diterimanya sebagai hasil dari pekerjaannya. Implikasinya terhadap kehidupan organisasi. Ada beberapa hal yang harus dicegah agar tercipta motivasi kerja. Yang pertama adalah kegunaan terhadap kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, keadaan visi dan cara kerja tiap individu karyawan. Yang ketiga, ketergantungan para pekerja terhadap orang lain. Yang keempat, keraguan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan langkah-langkah yang perlu diupayakan antara lain. Yang pertama, menentukan skala upah tiap pekerja. Yang kedua, menentukan standar kerja. Yang ketiga, membantu karyawan untuk menciptakan kinerja yang optimal. Dan yang terakhir adalah adanya kesesuaian antara upah, gaji, dan intensif yang diterima dengan prestasi kerjanya. Oke. Selanjutnya adalah keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Oke. Jadi, produktivitas manusia itu terletak pada kemampuan individu, sikap individu, keterampilan individu, serta manajemen maupun organisasi kerja. Dan selanjutnya adalah motivasi pada dasarnya mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau tujuan, dan kepuasan akan mengacu pada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan.
Dan kebutuhan akan suatu pekerjaan yang diharapkan merupakan konsep yang memberikan dasar dan sekaligus arah pada terbentuknya motivasi dalam melakukan pekerjaan yang kuat. Motivasi sebagai suatu proses. Motivasi merupakan suatu proses yang disampaikan oleh Gibson bahwa individu berusaha memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan orang mencari jalan untuk menurunkan ketegangan, maka terjadilah perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dan yang selanjutnya, ini adalah motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dengan istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja, atau untuk kerja atau penampilan kerja, yang dimana Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto pada tahun 1997 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya, hasil kerja yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi yang tadi, bahwa dapat disimpulkan kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercaya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Oke. Ini kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan itu sendiri tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemauan, kedudukannya tidak akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, maka ini akan saya sampaikan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi, dan kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pauline Mall pada tahun 1978 mengemukakan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dan ini motivasi yang berkaitan dengan diri sendiri seperti pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya pribadi, dan kerukunan kerja. Dan selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan, yaitu manajemen dan metode kerja, penghematan biaya, tepat waktu, dan sistem teknologi. Dan produktivitas sendiri itu dapat diukur dengan dua standar utama, yaitu produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Secara fisik, produktivitas diukur dengan secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran, sedangkan berdasarkan nilai, produktivitas diukur atas dasar-dasar nilai kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan atau tugas. Jadi, faktor yang mempengaruhi produktivitas dari individu seperti pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja, komitmen, dan etos kerja. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas di luar individu seperti tingkat penghasilan, keluarga, fasilitas yang tersedia, perusahaan, hubungan antar manusia, dan iklim kerja itu sendiri. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Maaf apabila tadi agak ada noisy, dan apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.